Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Pekerjaanku pada waktu itu adalah operator warnet di salah satu kota di kaki Gunung Pantuha di daerah Bandung Selatan. Yang otomatis pekerjaan sehari-hariku adalah membuka forum-forum seperti Kaskus sambil bekerja di sana. Di sana aku aktif di salah satu thread yang bernama tempat-tempat seram di kota Bandung. Aku juga sering share cerita dan tempat yang ada di tempat tinggalku pada saat itu. Karena peminatnya banyak, akhirnya ada beberapa orang yang mengajak untuk mengunjungi tempat-tempat yang kita ceritakan tersebut. Ajakan pertama mereka adalah untuk mendatangi salah satu pemakaman terbesar di kota Bandung. Namun, karena aku harus menjaga warnet dari pagi hingga malam, aku tidak bisa hadir karena jarak antara warnet dan kota Bandung sangatlah jauh. Akhirnya pada September 2011, ada ajakan kembali di thread tersebut dan waktunya pas dengan liburku pada waktu itu. Sebuah ajakan untuk mengunjungi salah satu villa di daerah Bandung Utara yang sudah lama kosong, serta banyak kejadian penampakan kuntilanak yang mengganggu warga sekitar yang melintas. Sehingga villa tersebut terlihat sepi karena para warga tidak berani untuk melintasi villa tersebut ketika malam tiba. Akhirnya, ketika waktunya tiba, aku pun bersiap-siap memakai motorku untuk berangkat. Jarak ke kota Bandung yang ditempuh selama 2 jam membuatku harus berangkat lebih awal dari waktu yang dijanjikan. Maghrib pun tiba. Aku yang baru sampai di salah satu terminal besar di kota Bandung mencoba menanyakan kabar teman-teman yang lain melalui SMS. Memastikan meeting point kita nanti karena jalanan di Bandung pada waktu itu sangatlah padat. Sambil menembus kemacetan di kota Bandung, akhirnya aku sampai di salah satu tempat makan. Tepatnya di seberang salah satu kampus yang berada di Bandung Utara. Di sana aku pun berkenalan dengan mereka dan memulai percakapan yang kebetulan sedang membahas tempat yang sedang akan kita datangi sekarang. Kang, akang dari Ciwidey? Atuh geus biasa panggih jeung jungkrimah? Atuh sudah biasa ketemu sama hantu ya? Kata salah satu teman yang saya temui. Yang ternyata dia adalah salah satu orang dari forum supranatural yang kita tahu orang-orang dalamnya seperti apa. Aku hanya tersenyum mendengar hal itu, yang meskipun tidak dipungkiri, dari kecil hingga hari ini, banyak sekali kejadian-kejadian yang aku alami, bahkan di dalam rumah sekalipun. Ah, enggak Kang. Paling ya hari ketemu kayak gitu mah ya kabur weh, jawabku sembari tersenyum kecil pada saat itu. Semakin malam semakin banyak orang yang datang. Orang-orang yang penasaran tentang hal-hal yang gaib ternyata lebih banyak dari perkiraanku. Apalagi di tahun tersebut, sangat jarang orang-orang yang berkumpul dan datang ke tempat seram untuk merasakan sensasi yang ada di dalamnya. Tidak seperti sekarang, ramai dengan konten-konten horor seperti ini. Sudah kumpul semua? Ujar seseorang yang bernama Kang T. Dia yang kini memimpin acara yang akan kita lakukan di tempat tersebut. Semuanya mengangguk, bahkan aku juga mengecek kembali SMS dari beberapa orang dan memastikan bahwa mereka semua sudah sampai dan berkumpul di meeting point ini. Akhirnya kami pun kembali menyalakan motor dan menuju ke lokasi. Dari kampus tersebut kami kembali naik ke arah atas dan belok ke jalan kecil di sebelah kanan jalanan besar yang menanjak. Suasana yang tadinya ramai karena banyaknya mahasiswa yang berlalu lalang, secara perlahan-lahan menghilang.
karena kita masuk ke dalam jalan yang semakin lama semakin kecil. Bahkan bisa dibilang semakin hening tanpa ada lampu penerangan. Yang ada hanya rumah-rumah besar yang terlihat sepi. Sepertinya itu memang villa tempat orang-orang kaya yang bermukim ketika liburan ke Bandung Utara pada malam itu. Dari jalanan tersebut kita kembali belok ke jalan yang lebih kecil. Bahkan kali ini jalanan itu menurun dengan suasana yang semakin hening dan sepi dan semakin jauh dari keramaian. Hanya lampu motor kita semua yang jadi penerangan di tempat itu. Selebihnya hanya rumah-rumah besar yang tidak berpenghuni di sisi kiri dan kanan jalan. Pantas saja, rumor tentang tempat itu berkembang dengan cepat. Sebelum kita sampai di tempat itu, kita disuguhkan dengan pemandangan seperti ini. Akhirnya motor diparkir di salah satu tanah lapang yang agak luas. Kami pun turun dan berkumpul kembali untuk berjalan kaki. "Di mana, Kang, vilanya?" tanyaku. Aku hanya melihat kegelapan di sana. Hanya pohon-pohon pisang yang berjejer dengan tembok-tembok tinggi dari villa-villa kosong yang ada di depanku. "Di bawah, Kang. Kita jalan kaki dari sini. Karena pasti curam kalau pakai motor," ujar salah satu peserta yang mengetahui tempat itu. "Oh," kataku sambil sedikit mengangguk. Tanah lapang tempatku memarkirkan motor itu terlihat sangat sepi. Di kiri terdapat banyak pohon pisang dan di sebelah kanan langsung jurang karena posisi tanah lapang tersebut adanya di atas. Penerangan pun hanya satu. Hanya ada penerangan dari salah satu musola di salah satu pojok di tanah lapang tersebut. Musola tersebut terlihat usang berwarna hijau dengan lampu 5 watt yang menerangi area dari luar musola tersebut. Apabila kondisinya sedang sendirian di sana, aku pasti merasakan hal-hal yang aneh. Namun karena ada banyak orang yang ikut, aku seperti tidak merasakan apa-apa selain kegelapan malam yang menyelimuti tempat itu. Kita pun mengadakan briefing, berkumpul, memastikan apa saja yang akan kita lakukan di sana. Karena ya untuk beberapa orang ini adalah pertama kalinya bagi mereka untuk mengikuti acara seperti ini, termasuk aku. Sehingga mereka harus mengkonsep secara matang agar kita semua selamat hingga pulang nanti. Semuanya saling berdiskusi. Beberapa orang yang tahu tempat itu menjelaskan tentang pintu masuk, tentang lokasi-lokasi yang dipercaya tempat berkumpulnya para kuntilanak itu. Hingga tiba-tiba, Kang, salah seorang dari kami berteriak. Wajahnya mendadak pucat. Aku bisa dengan jelas melihat wajahnya yang ketakutan ketika beberapa dari kita menyorot wajahnya dengan senter yang kita bawa. "Aduh, anak kena tegur dari makhluk yang di bawah," katanya. Orang itu berbicara dengan nada yang cemas, seperti ada ancaman yang dia terima ketika mendengar hal itu. Aku seketika melihat respon orang-orang yang ada di sekelilingku. Sebagian orang hanya mengangguk, bahkan tersenyum kecil mendengar hal itu. Namun ada pula yang seperti ketakutan, termasuk aku sendiri. "Wah, udah nggak bener. Belum mulai dari tegur duluan," gumamku. "Tadi ada kakek-kakek yang datang ke aneh. Dia marah-marah dan bilang mau ngapain kalian di sini. Tanpa pamit, sambil geruduk tempat ini sambil bawa pegangan pula," katanya sambil memperlihatkan wajahnya yang ketakutan. Memang sih, banyak dari kita secara tidak langsung membawa pegangan atau mungkin lebih familiar dengan khodam. Wajar saja, beberapa dari mereka ada yang praktisi supranatural. Jadi sudah sepantasnya mereka membawa hal-hal yang bisa memproteksi diri mereka sendiri.
Tapi kita semua tidak menggubris peringatan tersebut karena memang inilah sensasinya ketika kita main ke tempat-tempat seperti ini. Akhirnya kita menyiapkan senter masing-masing dan mulai berjalan menuruni jalanan yang berbatu menuju villa tersebut. Turunan aspal yang sudah retak dan rusak serta beberapa ilalang yang tinggi di kedua sisi jalan mengingatkan kami bahwa semakin kami berjalan, kami semakin menjauhi keramaian. Tak lama, akhirnya kita semua sampai ke tempat yang menjadi teror bagi para warga di sana. Sebuah tempat yang dipercaya menjadi sarang kuntilanak bagi para warga sekitar sana. Villa yang terlihat terbengkalai selama puluhan tahun karena terlihat adanya ilalang-ilalang yang tinggi yang mengelilingi tempat tersebut. Rumah yang terdiri 2 lantai dan kita hanya bisa masuk melewati pintu belakang, yang melewati sebuah kamar mandi dengan sebuah sumur tua yang berlumut di belakang sana. Bagian depan dari villa itu ditutupi oleh bilik-bilik bambu. Hal itu dilakukan oleh para warga, karena menurutnya, mereka selalu muncul dan menampakkan dirinya dengan rambut panjangnya dari dalam. Sehingga para warga sengaja menutupinya agar mereka tidak menampakkan dirinya lagi. Apalagi, tepat di depan villa tersebut terdapat sungai yang deras. Hal itu tentu saja menambah keangkeran rumah tersebut. Kita semua sempat terdiam dan melihat bangunan itu dari luar. Benar-benar menyeramkan. Jujur, aku pikir hanya rumahku saja yang menyeramkan. Namun, tempat ini lebih menyeramkan dari apa yang aku lihat. Apalagi, sekilas aku melihat ada sebuah, atau lebih tepatnya ada sesuatu yang duduk di lantai 2. Sebuah bayangan hitam yang nampak menghilang ketika aku menyorot tempat itu oleh senterku yang aku bawa. "Yuk, masuk ke dalam," kata Kang T, yang kini berjalan paling depan, menyusuri ilalang agar bisa masuk melalui pintu belakang dari tempat itu. "Yuk, masuk ke dalam," kata Kang T, yang kini berjalan paling depan, menyusuri ilalang agar bisa masuk melalui pintu dari belakang tempat itu. Akhirnya kita semua berjalan secara perlahan. Ilalang yang sangat tinggi membuat kita kesusahan untuk berjalan. Namun akhirnya kita pun sampai di salah satu ruangan yang ada di dalam villa dan berkumpul kembali atas apa yang akan kita lakukan nantinya di sana. Aku tidak merasakan apa-apa ketika berada dalam sana, karena mungkin ruangan itu penuh dengan para manusia yang ikut masuk ke dalam. Namun, berbeda dengan beberapa orang yang ikut, terutama orang-orang yang bisa merasakan mereka. Mereka terdiam begitu saja. Ada yang menunduk sambil jongkok dengan salah satu telapak tangannya yang memegang lantai sambil terpejam. Ada pula yang kepalanya melihat ke seluruh ruangan. Dia seperti melihat sesuatu di balik langit-langit tempat kita berdiam diri di sana. Semuanya mendadak hening. Tidak ada orang yang berbicara satu sama lain. Tidak pula ada yang mengobrol. Semuanya terdiam ketika kita sedang berada di sana. Semuanya seperti sedang merasakan sesuatu di dalam sana. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata normal, yang hanya bisa melihat kegelapan. Hingga deg, jantungku tiba-tiba berdetak kencang, karena tepat ketika suasana hening tersebut, salah satu dari kita menyetel lagu Lengser Wengi di salah satu HP-nya. Tentu saja hal itu membuat beberapa orang yang ada di sekelilingku bereaksi. Bahkan ada salah satu orang yang marah akan hal itu. "Parman Kang, geus nyaho keur ngararambek di dieu teh." "Matiin Kang, udah tahu lagi pada marah di sini," kata seseorang yang marah akan hal tersebut.
Aku bisa dengan jelas melihat wajahnya yang benar-benar marah. Dia yang jongkok dengan telapak tangannya yang memegang lantai, kini diangkat dan menunjuk ke salah seorang yang menyalakan lagu itu. Namun di satu sisi, orang tersebut mempunyai pandangan yang berbeda. Dia berkata, semakin kacau dan semakin marah mereka, maka akan semakin seru atas apa yang sedang kita lakukan sekarang. Terjadi perdebatan kecil di antara kita. Ada beberapa yang berkata bahwa kita harus menghargai mereka karena kita adalah tamu di tempat ini. Namun ada pula yang berkata lain tentang apa yang harus kita lakukan di tempat ini. Di sana aku merasakan hawa yang berbeda. Aku yang awalnya tidak merasakan apa-apa, kini seperti sedang diawasi oleh banyak mata yang berada di dalam kegelapan. Mereka seperti mengintip di balik tembok dengan rambut panjangnya yang terurai dan menutupi matanya. Namun setiap kali aku melihat ke arah mereka, mereka seakan-akan menghilang dan disusul dengan perasaan merinding yang aku rasakan pada malam itu. Terus gimana atuh, mau lanjut atau keluar? Akhirnya ada beberapa orang yang menjadi perengah dari perdebatan itu. Semakin lama mereka berdebat, semakin tidak kondusif pula tempat tersebut. Sehingga kita pun sepakat untuk mundur terlebih dahulu dan menjauh, serta menunggu di luar untuk sementara. Untuk orang-orang yang ingin melanjutkan untuk masuk ke dalam, kita bisa melanjutkannya dengan kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari beberapa orang agar suasana di dalam sana lebih terasa. Aku akhirnya masuk kembali dengan beberapa orang. Masuk, melewati ilalang yang tinggi dan tak lama kemudian akhirnya aku kembali ke ruangan semula. Namun suasananya kini sangatlah berbeda. Ada sebuah aura yang menekan dari segala arah. Langkahku sedikit agak berat. Bahkan aku beberapa kali merinding ketika masuk ke tempat itu untuk kedua kalinya. Mungkin karena hanya 5 orang yang masuk ke tempat itu, sehingga aura dari para makhluk yang ada dalam sana kini bisa menekan kita semua yang ada di sana. Ada yang sensitif, ada pula yang tidak. Itu mungkin perkataan yang tepat bagi kita yang mengikuti acara ini, karena ada beberapa orang yang masih belum bisa merasakan apa-apa ketika kita masuk ke dalam untuk kedua kalinya. Sehingga salah satu dari kita pun menyarankan untuk berdiam diri di dalam ruangan-ruangan yang ada di lantai 2. Bahkan mereka pun diberikan sebuah dupa untuk memancing para makhluk yang ada di sekitar mereka. Salah satu dari kita berkata bahwa mereka kini sedang berkumpul di lantai 2 karena memang itulah tempat favorit mereka. Bahkan dia sempat bertanya kepadaku, apakah aku pernah melihat bayangan hitam di lantai 2 ketika di luar? Dan aku terkejut mendengar hal itu. Karena apabila dia melihatnya juga, berarti mataku tidak salah dan aku tidak berhalusinasi atas apa yang aku lihat. Akhirnya kita pun berangkat menuju lantai 2. Dari tempat kita masuk, kita berjalan kembali melewati beberapa ruangan besar. Bahkan melewati kamar mandi yang jujur aku sama sekali tidak mau melihat ke dalamnya. Aku sebenarnya tidak ikut uji nyali seperti mereka. Aku hanya berkeliling dengan kamera yang aku bawa, mencoba mendokumentasikan apa yang terjadi di dalam sana. Aku pun mencoba memotret tempat-tempat yang aku rasa menyeramkan. Namun ketika aku kembali turun ke arah tangga dan melihat ke arah kamar mandi yang tepat di sebelahnya, astaga, aku terdiam beberapa detik. Tanganku bergetar hebat ketika aku melihat sesosok wanita berambut panjang yang terurai menutupi wajahnya. Rambutnya sangatlah kotor, bahkan ada beberapa daun-daun kering yang menempel di rambutnya. Bajunya terlihat putih namun sangatlah kotor. Banyak sekali debu-debu dan lumpur yang menempel di bajunya itu. Dia melayang dan berdiri begitu saja ketika aku menatapnya dari luar. Aku benar-benar terdiam dan tak bisa melakukan apa-apa.
Kamera yang aku bawa pun tidak sempat memotret kejadian itu karena aku baru kali ini melihat hal yang sejelas itu dengan kedua mataku sendiri. Kemunculan sosok yang menjadi sebuah cerita di tempat ini akhirnya muncul dalam beberapa detik dan menampakkan wujudnya kepadaku. Namun tak lama sosok yang biasa kita sebut kuntilanak itu tiba-tiba muncul secara perlahan, menembus tembok yang ada di belakang sana dan menghilang begitu saja. Menghilangnya makhluk itu pun bukan tanpa sebab, karena beberapa detik kemudian aku mendengar suara langkah kaki yang turun dari lantai 2. Rupanya mereka semua sudah selesai melakukan sesi uji nyali yang ada di lantai 2. Akhirnya kita semua pun kembali keluar dan berkumpul kembali bersama orang-orang yang kini masih menunggu di luar pada malam itu. Di sana kita semua saling bercerita atas pengalaman yang terjadi di dalam sana. Ada yang sepertiku yang melihat dengan jelas mereka muncul di pintu masuk ruangan dan menghilang begitu saja. Ada pula yang hanya mendengar suaranya saja seperti sedang berbisik di kedua telinga mereka dengan suara tertawanya yang melengking. Ada pula yang hanya melihat sekelibatan bayangan yang berlarian melewati lorong ruangan di lantai 2. Namun, ada pula yang tidak mendengar dan tidak melihat apapun ketika sedang ditinggalkan sendirian di sana. Beberapa orang berkata bahwa di sana itu seperti kos wanita karena hampir sebagian besar penghuninya adalah kuntilanak. Bahkan ada salah satu kuntilanak merah di sana yang memang bisa disebut penguasa di sana. Tapi di luar villa itu lain lagi, banyak makhluk yang bermacam-macam. Termasuk kakek-kakek yang memarahi kita ketika akan masuk ke dalam sana, yang ternyata tinggalnya di sungai yang tepat berada di depan villa tersebut. Aku hanya terdiam mendengar penjelasan tersebut. Aku pun sesekali melihat sungai yang tak jauh dari tempatku duduk. Meskipun... Kang, lihat nggak itu? Ada yang kedip-kedip di sungai, kataku. Aku melihat dengan jelas ada satu titik cahaya yang berkedip di sungai yang gelap itu. Beberapa kali aku menunjuk ke arah cahaya tersebut, karena cahaya itu terus-menerus berkedip hingga cahaya itu hilang. Ketika cahaya senter dari orang-orang yang masuk ke dalam villa kini keluar dan bergabung dengan kita semua yang menunggu mereka di luar. Apa yang terjadi di dalam sana mempunyai sensasinya tersendiri. Ada yang ketakutan, ada yang semakin bersemangat, bahkan ada pula yang terlihat marah atas apa yang terjadi. Setelah semuanya selesai dan mendapatkan pengalamannya masing-masing, akhirnya kita semua sepakat untuk berjalan kembali meninggalkan villa itu dalam keadaan kosong kembali. Namun, tepat ketika kita ingin beranjak dari villa tersebut, tiba-tiba terdengar sebuah ketawa yang melengking yang terdengar dengan sangat jelas oleh semua orang yang ada di sana. Sebuah suara tertawa sebagai salam perpisahan dan seketika aku pun berbalik dan melihat kembali villa tersebut. Di sana aku dengan sangat jelas melihat kedua mata merah yang menyala yang muncul di balik bilik-bilik bambu yang menempel di villa tersebut. Sepertinya itu adalah kuntilanak merah yang disebutkan tadi, yang tertawa melihat kita semua yang kini pulang dan menjauh dari tempat tersebut. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.